Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Pagi hari ini dari Jakarta. Tadi malam subuh kita sudah menyaksikan bagaimana Indonesia berhadapan dengan Afghanistan dan memenangkan pertandingan 2-0 melalui gol Alberto Henga dan Zahabi Goli di menit ke-94 dan 95. Saya ingin bercerita sedikit, membahas, menganalisis sebagai orang awam bagaimana pertandingan ini berjalan. Jadi Indonesia memulai pertandingan dengan sangat kuat, sangat dominan di 5-10 menit pertama. Bahkan dalam 5 menit pertama Indonesia sudah mendapat 2 peluang tandukan dari Putu Panji, dari Kapten Putu Panji ya, kalau tidak salah di menit ketiga dan di menit kelima. Tandukannya hampir saja menjebol, jadi hanya tipis ketika menit ketiga, tipis di sebelah kanan gawang Afghanistan, dan menit kelima tipis di atas gawang Afghanistan. Nah, ada hal menarik yang terjadi setelah menit ke-10. Saya lihat Afghanistan mulai menguasai pertandingan. Dalam arti mereka lebih banyak memegang bola, mereka sangat baik. Jadi ketika mereka memegang bola, mereka sangat baik. Pemain Indonesia sedikit kesulitan mengikuti ritme permainan Afghanistan, karena Afghanistan sendiri bola seperti lengket di kaki pemain-pemainnya ya. Walaupun pemain-pemainnya saya lihat tidak ada yang cepat. Rata-rata pemain mereka tuh medium tempo, berlari sedikit, tidak dengan cepat berlari dan langsung mengoper bola, tapi bola seperti lengket di kaki pemain-pemain Afghanistan, dan ini membuat Indonesia kesulitan. Dan pada saat ini juga kita tahu Coach Nova itu menurunkan pemain-pemain yang kalau dari sisi kita adalah bukan pemain utama. Walaupun dari sisi Coach Nova tidak ada pemain inti, semua pemain sama, tapi tim yang berbeda dengan ketika melawan Korea Selatan dan melawan Yaman ya, ketika menang 4-1 melawan Yaman, seperti Zahabi Goli dan Alberto Henga tidak di starter, tidak ada Matthew Baker di starter, tidak ada Evandra Florasta di starter. Jadi tidak ada saya tidak ingat Mirza ada apa tidak, tapi namun yang turunkan seperti Fandi Ahmad dan beberapa pemain lainnya. Dan saya melihat Fandi Ahmad sendiri kemarin perannya cukup baik ya. Dia sangat rajin mencari bola, membagi bola, bertarung, merebut bola. Itu sangat baik permainannya. Namun mungkin memang sebagai pemain yang baru diturunkan starter full, agak sedikit harus mempunyai waktu untuk menemukan ritme permainan. Tapi sepanjang pertandingan mulai menit ke-10 hingga menit ke-80-an dan mendekati 90-an, Afghanistan bisa dibilang sangat cerdik dalam memainkan atau mengatur tempo permainan, sehingga Indonesia terbawa dengan tempo permainan mereka yang sedikit melambat, dribbling, kemudian passing. Jadi itu yang menjadi anak-anak, dan saya cukup mengagumi anak-anak muda Afghanistan ini karena mereka bermain dengan sangat rapi ya, mulai dari pertahanan, kemudian penyerangan. Indonesia bukannya tidak punya peluang, tapi sulit untuk menembus gawang itu. Dan akhirnya saya pikir di babak kedua Coach Nova berpikir untuk harus mengejar kemenangan, makanya kemudian memasukkan Alberto Henga, Zahabi Goli, Evandra Florasta, dan itu akhirnya berbuah hasil tepat di menit ke-94 ketika Alberto Henga dari sisi kanan lolos ya tanpa penjagaan dan mencip sedikit bola masuk ke gawang kiper Hamiri, dan itu mungkin membuat satu breakthrough ya di dalam mental blockage yang dialami pemain-pemain Indonesia pada saat itu ya. Jadi tembok mental itu pecah, dan 1 menit kemudian Zahabi Goli ya dengan cantiknya menceploskan bola ke gawang yang sudah cukup kosong karena tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper Afghanistan Hamiri. Jadi kita bisa melihat seluruh permainan Indonesia bermain dengan baik. Saya tidak bilang Indonesia tidak baik, Indonesia bermain dengan cukup baik, namun memang ada blockage dengan pintarnya Afghanistan mengatur tempo permainan sehingga Indonesia sulit berkembang. Nah, di pertandingan berikutnya Indonesia masih menunggu ya. Nanti malam ini akan diputuskan siapa menjadi lawan Indonesia, antara Korea Selatan, Iran, dan satu tim lagi yang masih berpeluang untuk bertemu dengan Indonesia. Namun kita tunggu hasilnya. Tapi selamat Indonesia, juara grup C tanpa terkalahkan, hanya kebobolan 1 gol dan mencetak 8 gol. Dan kita berharap terus mengawal perjuangan Indonesia. Thank you Garuda Saudi, Garuda UAE, Garuda Kuwait, dan Garuda Qatar khususnya. Mereka juga sudah bersiap untuk bulan November nanti.
terus ikuti channel saya, akan ada pembahasan menarik, terutama persiapan menuju Piala Dunia U17 nanti di bulan November ya di Qatar. Kemungkinan besar juga kita akan hadir di sana untuk langsung meliput dari Qatar. Namun perjalanan masih panjang, Indonesia masih punya peluang untuk bisa menjadi juara ya. Kita berharap dengan permainan yang cukup baik dan taktik yang tepat dari Coach Nova, Indonesia bisa menjadi juara. So thank you so much sudah menonton channel saya. Mohon kerendahan hatinya untuk bisa like, subscribe dan share ke teman-teman untuk saya bisa terus mengembangkan channel ini. Terima kasih. And until next time.